Nih, saya jajan aglo lagi nih. Kita unboxing ya. Nah, saya penasaran ya. Seperti apakah isi di dalam kemasan ini? Nah, ayo kita lihat ya. Pelan-pelan. Weh, lah adalah. Loh, lah kok lonyo 3? Nah, ini teman-teman. Pentingnya dokumentasi. Jadi kalau teman-teman habis beli, buka, itu di video. Didokumentasikan jadi buat bukti. Nah, kalau sudah seperti ini, itu artinya teman-teman berhak mendapatkan ganti. Kenapa? Karena barang yang dikirim dalam kondisi tidak sehat. Atau mungkin dalam perjalanan sakit dan kondisinya memang lonyot, berarti itu tidak sehat. Nah, bisa diajak ngobrol itu sellernya. Kalau seller yang baik, dia akan mengganti ID-nya atau nanti janji misalnya, oh itu dirawat dulu. Nanti kalau misalnya mati, saya ganti total. Atau kalau misalnya itu bisa sembuh, saya kasih kompensasi misalnya. Nah, itu ada ngobrol-ngobrolnya. Nah, tapi kalau misalnya datang nih, nggak didokumentasikan saat buka, lalu lonyot seperti ini kan tidak kelihatan, tidak tahu, nggak ada buktinya ya kan, makanya harus didokumentasikan. Nah, kalau udah kondisi seperti ini, yang saya lakukan adalah saya bersihkan dulu, saya tanggalkan daun yang lonyot, kemudian saya siram biasa. Hari berikutnya, nah nanti kita lihat apakah ada lonyot lanjutan atau enggak. Ini cuma saya siram dengan air kosongan ya ini ya. Ini media tanam juga enggak saya ganti. Saya biarkan ada di dalam kandang dan biar beradaptasi dulu. Nah, saya cek nih. Ternyata ada titik-titik merah. Nah, sekalian saya laporan ke sellernya. Ini belum saya apa-apain memang. Sepersetujuan seller. Jadi ada pilihan. Jadi nanti apakah sellernya minta ini dikembalikan atau memang saya rawat dulu. Ternyata silahkan dirawat dulu, ya udah. Berarti saya sembuhkan dulu ya dengan cara saya. Baik, kita lihat lagi besok bagaimana kondisinya. Nah, ini kondisinya setelah 2 hari di sini lah toh. Tuh. Kena angin aja udah copot. Ini udah lonyot. Lalu dia juga, ini juga lonyot lagi. Ada 2 ya. Dari 7 daun, sekarang sisa 1, 2 karena 2-nya lonyot. Ini tinggal di tek, nah ya kan nih, ini agak benyek, tapi dia nggak berbau. Tadi coba saya cium baunya, nggak berbau. Nah, ini sudah saya tanggalkan. Kita lihat lagi dengan seksama. Itu kemarin kan titiknya cuma 1 titik ya. Nyebarnya cepet. Nah, ini spotnya sudah parah banget nih nyebarnya. Kemarin baru kelihatannya 1 titik ya. Ini sekarang sudah seperti ini. Jadi saatnya segera ditangani. Nah, treatmentnya seperti ini. Yuk kita bongkar dulu ya. Nah, sebelum dibongkar ini saya tanggalkan dulu ya. Ini saya tanggalkan dulu. Nih lonyotnya. Nah, tuh kelihatan banget. Nggak bau ini. Coba saya bauin. Nggak bau. Oke, ditanggalkan ya. Lonyotnya parah gini. Ini teman-teman saya pakai tisu ya. Nanti dibersihin, tapi sulit kalau pakai tangan, itu harus pakai tisu. Oke, nih ya, udah kita bongkar. Weh,
Nih lonyot nih, hampir rontok nih. Wow, nih merahnya ternyata udah sampai sini nih. Nih, waduh, udah parah banget ini tuh. Waduh, merah-merahnya nih. Nih. Setelah dicuci semakin cetar, semakin jelas ya nih. 1, 2 titiknya banyak banget nih. Nih, waduh, ini udah menjalar parah banget ini. Mana? Ini titik 1 nih kecil. Nih merah sampai ke akarnya nih. Nah, ini harus segera di treatment. Ini ada titik merah, ini harus ditanggalkan daunnya. Ini ada titik merah tadi udah ditanggalkan. Kalau di sini lumayan putih ya. Kita lihat bintiknya dari ini penyebarannya masif. Jadi kalau cuma dikeruak-keruak gitu nggak yakin. Jadi kita potong bagian yang sekiranya lumayan bersih ya, di area sini, di bawah mata tunas ini. Coba irisnya miring ya. Semoga kita cek. Oke, ini bersih. Nah, ini udah bersih ya. Sekarang kita lihat yang sini dulu. Ini yang bagian bawah relatif lebih bersih ya. Ini bagian bawah ini ya, relatif lebih bersih. Makanya akan saya tanggalkan kiranya yang sini. Tensinya iris dulu. Udah. Ini mata tunasnya ini udah ada titik-titiknya, berarti ini paling aman di sini. Nah, saya pangkas lagi sini, semoga juga enggak ada spot di dalamnya. Kita cek. Nah, ini bersih nih. Ini nanti akan saya rendam lagi di larutan neostarter. Ini di bawah juga bersih ya. Tidak ada penutup luka ya dulunya. Oke, sekarang yang ini. Nah, yang merah-merah seperti ini harus dihilangkan dulu. Baru di luar ya, belum sampai dalam. Widuri ini lonyot, dan dari daun 7 menyisakan 2 daun tadi ya. Sepertinya saya tanggalkan lagi dan ditandai dengan bintik-bintik merah ini. Nah, ini dikasih spot tapi masih ada di luar, jadi masih memungkinkan untuk dibersihkan, kemudian diobati dengan neostarter, lalu nanti ditanam.
cukup satu tumbuh. Oke, nah ini yang paling besar nih. Langsung bisa saja ini. Nah, secara kasat mata ya, dilihat itu sudah bersih dari bintik-bintik. Ini nanti akan saya rendam di larutan neostarter selama 2 hari. Kalau memang biang busuknya udah sehat, biasanya dia akan keras kaku dan tidak busuk. Kalau dia ternyata masih ada, dan biasanya nanti akan membubur dan tinggal dibersihkan bagian yang membubur tadi ya. Neostarter RG37, takarannya 5 ml per 1 liter air. Bening seperti ini. Kalau nanti keruh itu pertanda dia itu banyak penyakitnya. Ini saya rendam. Besok kita lihat keruh enggak. Semoga masih bisa diselamatkan. Kita rendam selama 2 hari. Ini widuri setelah 2 hari direndam di larutan neostarter RG37. Nah, kalau yang direndam adalah tanaman sakit, biasanya neostarternya jadi keruh ya. Kita lihat bagaimana kondisinya. Waduh nih. Wah, nih merah-merahnya sudah menjalar, kemungkinan selamatnya kecil nih, karena ternyata memang udah parah ya. Nih, bintik-bintik merahnya, kemudian ini juga melenyek nih. Nih. Ini kemungkinan selamatnya kecil. Coba saya cuci dulu ya. Nah, ini spot merahnya parah banget ya. Ini merah-merah, dan ini sudah garis-garisnya itu sudah tuh. Ini garis-garis merahnya ini kelihatan ya. Sudah nyebar ke dalam ini juga. Ini kemungkinan sembuhnya kecil. Coba saya bersihkan. Ini benar-benar daun teratas ya, ini daun teratas, jadi sebenarnya sudah nggak memungkinkan untuk dibuka sebenarnya, tapi mau nggak mau harus dibersihkan gini, harus ditanggalkan ini. Kasihan calon daun barunya. Garis merahnya nih dah kayak gini. Benar di pucuk ini kan juga dah nyebar membusuk, terutama yang sini juga. Nah, ini benar-benar spotnya udah masuk ke dalam, ke atas, sampai benar-benar pucuk teratas nih. Ini kan daun teratas yang mau buka ya, dan ini pun sudah ada merah-merahnya nih. Jadi sebenarnya perendaman ini mempercepat ya, kita jadi tahu kalau memang nanti kalau kita diamkan saja ke
media tanam nanti pasti busuk. Nah, kalau ini mempercepat jadi tahu. Ini bersih ya, tapi ada potensi titik di sini juga. Jadi ini tandanya sudah menyebar ke dalam. Kemarin belum kelihatan, bintik-bintiknya ini belum kelihatan. Setelah direndam, dia kayak diobatin gitu, semakin kelihatan, semakin tampak. Nah, karena sudah parah, ya kan, ini kemungkinan kecil bisa hidup. Sudah saya anggap ini ya mungkin dah matilah. Ini warnanya keruh. Sekarang kita lihat bonggol lainnya. Ini dulu aja. Ini dari batang. Batangnya udah blenyek. Dah. Ini jelas nih. Nah, itu teman-teman. Perendaman itu mempercepat ya, apalagi dengan neostarter ya. Diobati kalau udah parah banget ya memang nggak bisa disembuhkan. Nah, ini kita tinggal lihat bonggol paling bawahnya. Nah, ya. Habis semuanya. Habis. Spot merahnya sudah parah. Teman-teman, saya ulangi lagi terkait kondisi ini. Setelah dipertimbangkan memang ini nggak ada yang bisa diselamatkan ya. Benar-benar sudah sangat parah spotnya seperti ini. Pelajaran yang bisa saya petik dari saya membeli online widuri tulang merah ini adalah yang pertama, teman-teman wajib mendokumentasikan ketika aglonema yang beli dari online itu datang. Jadi begitu tiba, saat membuka paketnya itu di video, ya kan, bagaimana kondisinya, apakah segar, apakah sehat, apakah ada titik-titik merah dan sebagainya. Nah, video itu sebagai dasar pembuktian disampaikan kepada seller. Pelajaran yang kedua, setelah didokumentasikan, kembali masih divideokan ya, dilakukan screening, dilihat lagi dari daunnya, lalu tangkainya, lalu batangnya, apakah ada titik-titik merah semacam ini. Nah, titik-titik merah seperti ini. Kalau ada titik-titik merah seperti ini, sudah bisa dipastikan kemungkinan besar tanaman terkena spot merah. Hal-hal tersebut didokumentasikan, kemudian dijadikan bahan untuk berdiskusi dengan seller. Seller yang baik akan menerima, kemudian dia akan melakukan diskusi langkah apa yang terbaik. Dalam kasus saya ini, begitu tanaman datang, ada yang lonyot, kemudian ada titik-titik spot merah seperti ini. Nah, saya berhak meminta garansi atau pertanggungjawaban atas tanaman yang datang. Karena tanaman datang dalam kondisi sakit, ya kan? Berbeda ketika tanaman ini datang ke tempat saya dalam kondisi sehat ya, segar, tidak ada yang lonyot, lalu tidak ada titik-titik merah, tapi kemudian dalam waktu 3 minggu sampai 1 bulan ada yang menguning, kemudian ternyata muncul spot merah titik-titik. Nah, itu saya tidak berhak meminta garansi, tidak berhak untuk meminta kembali uangnya, karena bisa kemungkinan besar kesalahannya ada di perawatan, proses adaptasi, atau mungkin proses treatmentnya dan sebagainya. Pelajaran yang ketiga yang bisa dipetik untuk seller atau untuk penghobi yang menjual aglonemanya, atau mungkin juga untuk saya sendiri ya yang juga menjual aglonemanya, adalah sebelum menjual aglonemanya dilakukan screening secara lengkap, mulai dari daun, tangkai, batang, kalau memungkinkan perakaran juga dilihat. Meskipun kondisi daunnya segar, tangkainya tegak, daunnya tegak, segar nggak layu. Kalau kita menemukan titik-titik merah ini masih sedikit, lalu kita segera treatment untuk dilakukan penyembuhan, kemungkinan untuk pulih atau bisa disembuhkan itu tinggi daripada ketika titik-titik lalu kita kirim di perjalanan itu tambah parah.
Jadi langsung segera disembuhkan, jangan dijual. Nah, itu tadi ya teman-teman, pelajaran yang bisa dipetik dari apa yang sudah saya alami. Dan untuk kasus ini, ya alhamdulillah ya, puji Tuhan sellernya mau bertanggung jawab. Jadi beliau ini mau mengganti dari harga aglonemanya secara penuh. Dan saya menganggap memang persoalan ini sudah selesai, beliau mau bertanggung jawab dan menjadi seller teladan. Artinya itu bisa dicontoh ya. Saya harap dari kejadian-kejadian tadi bisa dipetik pelajaran, kemudian hari tidak akan terjadi aglonema yang dikirim dalam kondisi sakit atau seperti yang saya alami. Terima kasih banyak sudah menonton Riman Vlog. Sampai berjumpa di konten-konten selanjutnya.